Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya rabbal alamin. Lelaki cerdas, bagian 1399. Melihat itu, Ye Qiu berdiri di sana, jantungnya berdebar kencang. Apa yang ingin Yang Mulia lakukan? Mungkinkah dia mencoba untuk aku? Apa yang harus saya lakukan? Meskipun dia cantik, dia. Nak, apa yang sedang kau lamunkan? Sang Yang Mulia memberi isyarat kepada Ye Qiu dengan jarinya dan mendesak, kemarilah cepat. Ye Qiu tetap berdiri di tempatnya, dengan ragu bertanya, Yang Mulia, apa perintah Anda? Dia ingin mencari tahu tujuan sang guru. Sang Yang Mulia menyipitkan matanya. Apa, kau takut aku akan memakanmu? Astaga, mereka menebaknya dengan benar. Ye Qiu tetap tanpa ekspresi dan tersenyum. Yang Mulia sedang bercanda. Anda seorang senior, dan sangat tampan. Anda bukan binatang buas. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa memakan saya? Senior? Maksudmu aku sudah sangat tua? Wajah Yang Mulia berubah dingin. Ye Changsheng, apakah kau masih ingin menyelamatkan guru besarmu? Aku mau. Ye Qiu tiba-tiba berkata, jika kau mau, dengarkan aku, kata Yang Mulia dengan tidak sabar, kemarilah sekarang juga. Ye Qiu tidak punya pilihan selain berjalan menuju Yang Mulia. Dia berpikir dalam hati, jika itu bisa menyelamatkan tuannya, maka menderita sedikit kesulitan fisik bukanlah masalah besar. Ye Qiu tiba di hadapan tahta. Pada saat itu, Yang Mulia dengan malas menyilangkan kaki kanannya, menjuntaikan satu kaki telanjang di depan Ye Qiu. Pergelangan kakinya ramping, lengkungan kakinya indah, jari-jari kakinya bulat dan berkilau seperti mutiara, dan kukunya memiliki sedikit warna merah muda. Meskipun Ye Qiu tidak memiliki fetish khusus, dia harus mengakui bahwa ini adalah kaki terindah yang pernah dilihatnya. Indah, ringkas, ini sempurna, ini sangat sempurna hingga hampir berlebihan, ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kau baru saja mengatakan bahwa kau bersedia membayar harga berapapun untuk menyelamatkan guru besarmu, tanya Yang Mulia. Ya, jawab Ye Qiu sambil memaksakan senyum. Bagus sekali. Sang Yang Mulia menggoyangkan kaki kecilnya dan berkata, pijat kakiku. Ye Qiu menatap kaki selembut giok yang begitu dekat dengan wajahnya, dan jantungnya berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Kaki Yang Mulia begitu indah, tidak hanya menawan, tetapi bahkan urat-urat biru samar di punggung kaki pun terlihat jelas, memberikan kesan rapuh dan lembut. Melihat Ye Qiu menatap kakinya dengan saksama, telinga Yang Mulia sedikit memerah, dan pada saat yang sama, sedikit rasa puas diri muncul di matanya. Ye Changsheng, kau melamun tentang apa lagi? Apakah Anda tidak bersedia? Jika kau tidak mau, ya sudah, kata Yang Mulia, aku tidak pernah memaksa siapapun. Mereka yang tidak taat kepadaku di zona terlarang kehidupan semuanya telah kubunuh. Senior terlalu baik. Ye Qiu dengan cepat berjongkok dan berkata sambil tersenyum, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Yang Mulia. Meskipun dia mengatakan itu, sebenarnya punggungnya dipenuhi keringat dingin. Ye Qiu sangat mengenal temperamen Yang Mulia. Meskipun penampilannya seperti putri yang angkuh, dia kejam dalam hal membunuh, dan temperamennya sulit diprediksi. Jika kau membuatnya marah, bukan hanya kau tidak akan mendapatkan cara untuk menyelamatkan tuanmu, tetapi kau juga mungkin akan disiksa. Dihadapkan dengan sosok yang begitu berkuasa, bagaimana mungkin seseorang tidak mematuhi perintah? Bagaimana mungkin seseorang tidak sangat berhati-hati? Sang Yang Mulia memancarkan aroma yang samar dan lembut.
agak mirip aroma bunga dan susu yang tercium di sekitar hidung dan perlahan menggerakkan hati. Ye Qiu mengulurkan tangannya dan perlahan meraih kaki giok itu. Saat ujung jarinya menyentuh kaki giok tersebut, seluruh tubuhnya bergetar. Kulit terasa sejuk dan halus, bahkan lebih baik daripada sutra terbaik sekalipun. Ye Qiu menenangkan diri dan mulai memijat kulit itu dengan lembut. Mulailah dari pergelangan kaki yang ramping, tekan perlahan dengan ujung jari Anda, bergerak ke atas sepanjang lengkungan kaki yang anggun dengan gerakan yang lembut. Yang Mulia menyipitkan mata dengan nyaman dan menghela napas pelan. Tidak buruk. Dia merilekskan tubuhnya, bersandar di singgasana, gaun merahnya melorot mengikuti gerakan tersebut, memperlihatkan lebih banyak kulitnya yang cerah. Ye Qiu tetap menatap lurus ke depan, fokus sepenuhnya pada upaya mencubit benda tersebut. Dia bisa merasakan otot-otot di bawah telapak tangannya perlahan rileks, dan suhu kaki giok itu perlahan menghangat di tangannya. Setelah beberapa saat, sang guru tiba-tiba bertanya, "Anak muda, apakah kamu pernah belajar pijat? Mengapa teknikmu begitu bagus?" Ye Qiu menjawab dengan jujur, "Yang Mulia tidak mengetahui hal ini. Tetapi ketika saya masih berada di dunia fana, saya adalah seorang dokter dan memiliki sedikit pengetahuan tentang pijat." Sang Yang Mulia tertawa dan berkata, "Begitu, pantas saja pijatanmu terasa begitu enak." Melihat Yang Mulia sedang dalam suasana hati yang baik, Ye Qiu memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, "Yang Mulia, metode apa yang Anda sebutkan untuk menyembuhkan guru saya?" "Ye Changsheng, bukankah kau akan merusak suasana?" Yang Mulia menyela Ye Qiu dengan tidak senang. "Aku baru saja menikmati diri sendiri, dan kau menanyakan ini lagi. Lagi pula, Anda terus menyebut-nyebut Grandmaster Anda. Apakah tidak ada orang lain di hati Anda selain Grandmaster Anda? Lalu aku ini apa? Apa kau sama sekali tidak peduli padaku?" Kata-kata ini terdengar seperti kata-kata seorang gadis kecil yang cemburu. Hati Ye Qiu menegang, dan dia segera menjelaskan, "Yang Mulia, Anda salah paham, saya sangat menghormati Anda. Tetapi nyawa tuan saya sedang dalam bahaya, dan saya sungguh..." "Baiklah, baiklah." Yang Mulia melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menyela perkataannya. Kemudian, melihat ekspresi ketakutan Ye Qiu, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu takut padaku? Kau baru saja mengatakan aku bukan binatang buas yang ganas. Tapi aku khawatir kau sudah menganggapku sebagai iblis yang tak tertandingi, kan?" Ye Qiu dengan cepat menjawab, "Tidak, tidak, Yang Mulia sangat tampan dan baik hati. Bagaimana mungkin Anda seorang iblis?" "Baiklah, berhentilah menyanjungku." Permaisuri menarik kakinya yang seperti giok dan duduk tegak di singgasananya. Pada saat ini, dia benar-benar seperti seorang ratu. "Ye Changsheng, saya mengetahui situasi guru besar Anda. Dengan umur yang semakin menipis dan vitalitas yang semakin berkurang, bahkan pil ilahi tingkat kaisar pun benar-benar tidak berguna. Namun dunia ini begitu luas. Ada berbagai macam keajaiban di dalamnya." Mendengar itu, mata Ye Qiu berbinar, dan dia buru-buru berkata, "Tolong beritahu saya, Yang Mulia." Sang Yang Mulia berkata, "Memang ada caranya, tetapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya tidak tahu apakah cara ini dapat menyelamatkan guru besar Anda." "Metode apa?" tanya Ye Qiu buru-buru. Yang Mulia melirik Ye Qiu dan mengucapkan 3 kata, "Buah reinkarnasi." "Buah reinkarnasi?" Ye Qiu terkejut. "Benar sekali. Jelas Yang Mulia, buah ini sungguh menakjubkan. Ia berbunga sekali setiap 3 juta tahun dan berbuah sekali setiap 3 juta tahun."
Mengonsumsinya dapat memperpanjang umur seseorang hingga 1 juta tahun. Tetapi, kemudian Sang Mulia mengganti topik pembicaraan, tempat di mana buah reinkarnasi berada sangat berbahaya, dengan kemungkinan kematian 9 dari 10. Selain itu, begitu buahnya matang, ia jatuh dalam 3 tarikan napas dan larut saat mendarat. Menemukan buah reinkarnasi dalam waktu 7 hari sama sulitnya dengan naik ke surga. Ye Qiu menjawab tanpa ragu, seberapa sulit pun itu, saya akan pergi, mohon beritahu saya di mana buah reinkarnasi berada, Yang Mulia. Karena masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan Tuan kita tidak boleh menyerah. Menatap mata Ye Qiu yang penuh tekad, Yang Mulia terdiam sejenak sebelum berkata, sejauh yang saya ketahui, ada 3 tempat di mana buah reinkarnasi berada. Tempat pertama adalah... Di mana letaknya? Tanya Ye Qiu dengan tergesa-gesa. Sang Yang Mulia berkata, tempat pertama berada di negeri para dewa. Ye Qiu terstunet, dia mendongak menatap Yang Mulia. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut manusia sejati beralis panjang, dia pasti sudah memberinya pelajaran yang setimpal. Dengan terputusnya jalur bintang kuno, bagaimana mungkin para dewa dapat mencapainya? Pernyataan ini tidak bermakna dan tidak memiliki tujuan apapun. Namun, Ye Qiu tidak berani bersikap tidak sopan kepada Yang Mulia, dan hanya bisa tersenyum kecut sambil berkata, Yang Mulia, seperti yang semua orang tahu, jalan bintang kuno telah terputus, dan dunia kultivasi serta alam luar telah lama kehilangan kontak. Saya tidak punya cara untuk pergi ke klan dewa. Aku tahu, kata Yang Mulia, bahkan jika jalan bintang kuno masih ada, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau tidak akan mendapatkan buah reinkarnasi jika pergi ke klan dewa. Sebaliknya, kau akan kehilangan nyawamu. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih mengatakannya? Sang Yang Mulia tampaknya telah memahami pikiran Ye Qiu dan berkata, karena kau bertanya, tentu saja aku harus menjawab, bukan. Ye Qiu terdiam sejenak, di mana tempat kedua? Ye Qiu bertanya lagi. Adapun peringkat kedua, Yang Mulia berkata, lebih baik tidak perlu disebutkan. Sang Yang Mulia berkata, tempat kedua juga bukan di dunia kultivasi. Sekalipun aku memberitahumu di mana tempat itu, kau tetap tidak akan tahu. Dan sekalipun aku memberitahumu cara menuju ke sana, kau tetap tidak akan bisa pergi. Kamu bercanda? Tanpa gentar, Ye Qiu bertanya, bagaimana dengan tempat ketiga? Sang Yang Mulia menjawab, tempat ketiga terletak di tepi mata air kuning, di laut dunia bawah. Ye Qiu tampak benar-benar bingung, di mana tempat ini? Sang Yang Mulia berkata, tempat ini terletak di dalam gunung ilahi primordial. Mata Ye Qiu berbinar. Sang Yang Mulia melanjutkan, tempat ini adalah area yang sangat berbahaya dan penuh risiko. Bahkan seorang ahli tingkat kuasa emperor pun mungkin tidak akan selamat. Nak, apakah kau masih ingin pergi? Aku akan pergi, kata Ye Qiu tanpa ragu sedikit pun. Meskipun hanya ada secercah harapan, aku akan pergi. Kalau begitu, pergilah, kata Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, selamat tinggal. Ye Qiu menyelesaikan ucapannya dan buru-buru berbalik untuk pergi. Kau benar-benar akan pergi? Suara Yang Mulia terdengar dari belakang. Ye Qiu berbalik dan melihat Yang Mulia menatapnya sambil tersenyum, berkata, dasar bodoh. Apa maksudmu? Tanya Ye Qiu dengan bingung. Sang Yang Mulia berkata, guru besarmu hanya memiliki waktu 7 hari. Sekalipun perjalananmu lancar, pada saat kau kembali dengan buah reinkarnasi, guru besarmu sudah meninggal. Ya, bagaimana mungkin aku melupakan itu?
Kegembiraan Ye Qiu lenyap seketika, dan alisnya kembali berkerut. Tiba-tiba, menatap Yang Mulia yang tersenyum, ia merasakan pencerahan. Yang Mulia, karena Anda telah memberitahu saya cara menyelamatkan guru besar kami, Anda pasti memiliki cara untuk memperpanjang hidupnya, bukan? Tanya Ye Qiu. Sang Yang Mulia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku punya cara, apakah aku perlu kau mencari buah reinkarnasi? Ye Qiu dengan cepat menjelaskan, Yang Mulia, maksud saya adalah, meskipun guru besar hanya memiliki waktu 7 hari lagi, Anda memiliki cara untuk memperpanjang hidupnya untuk jangka waktu tertentu, seperti 10 hari, setengah bulan, atau bahkan 1 bulan, bukan? Nak, kau terlalu meremehkanku, kata Yang Mulia dengan tidak senang. Aku telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku hanya bisa memperpanjang umur tuanmu selama sebulan, bukankah itu terlalu tidak kompeten? Sejujurnya, aku bisa memperpanjang umur tuanmu selama 3 bulan. Mendengar itu, semangat Ye Qiu kembali pulih, dan dia segera membungkuk, berkata, terima kasih, Yang Mulia. Tunggu, Sang Yang Mulia menyela Ye Qiu, berkata, meskipun aku bisa memperpanjang umur gurumu selama 3 bulan, aku tidak ada hubungannya dengannya, mengapa aku harus membantunya? Setelah mendengar ini, Ye Qiu tahu bahwa Yang Mulia akan mengajukan tuntutan, dan segera berkata, Yang Mulia, saya akan mengatakannya lagi, selama saya bisa menyelamatkan guru besar saya bersedia membayar berapapun harganya. Apakah Anda benar-benar bersedia membayar harga berapapun? Tanya Yang Mulia. Benar sekali, kata Ye Qiu dengan tegas. Kaisar berkata, jangan terburu-buru menjawabku. Pikirkanlah lagi, agar kau tidak menolak ketika aku memintamu untuk membayar harganya. Dengan nyawa yang dipertaruhkan, Ye Qiu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia berkata lagi, Yang Mulia, saya telah mengambil keputusan. Saya bersedia membayar harga berapapun untuk menyelamatkan tuan saya. Baiklah, kata Yang Mulia, lepaskan pakaianmu. Hah, Ye Qiu tercengang, dia tidak pernah menyangka Yang Mulia akan mengajukan permintaan seperti itu. Apa, kau tidak mau? Sang Yang Mulia mencibir, aku heran siapa yang baru saja mengatakan mereka bersedia membayar berapapun harganya. Benar saja, kata-kata seseorang bisa menipu. Ye Qiu segera meminta maaf sambil tersenyum. Saya hanya sedikit terkejut. Yang Mulia, mohon jangan marah. Saya akan melepasnya sekarang juga. Saya akan melepasnya sekarang juga. Sambil berbicara, dia mulai melonggarkan ikat pinggangnya. Melihat ekspresi bingungnya, Yang Mulia tertawa dan berkata, baiklah, aku hanya bercanda, kau benar-benar menganggapnya serius. Kamu tidak malu, aku suci dan perawan, bagaimana mungkin aku bisa memandang tubuh seorang pria? Ye Qiu merasa agak kesal mendengar hal itu. Maksudnya itu apa? Apakah menurutmu tubuhku mengganggu pemandangan? Apakah aku sebegitu najisnya? Kemarilah. Yang Mulia kembali memberi isyarat kepada Ye Qiu dengan jarinya. Ye Qiu tidak punya pilihan selain menurut dan berjalan ke singgasana, menatap raja dengan ekspresi bingung. Beri aku pijatan lagi. Sang Yang Mulia berkata, selama kau melayaniku dengan baik, aku akan membantu guru besarmu memperpanjang hidupnya. Ya, jawab Ye Qiu dan hendak memijat kaki Yang Mulia ketika, tanpa diduga, Yang Mulia tiba-tiba berguling di atas singgasana dan berbaring telungkup di atasnya, membelakangi Ye Qiu. Yang Mulia, apa ini? Pijat punggungku. Ye Qiu melirik punggung Yang Mulia, untuk sesaat, napasnya sedikit terhenti. Gaun merah penguasa yang terhormat itu setipis sayap jangkrik,
menempel erat pada kulitnya dan menonjolkan sosok yang menakjubkan. Dari lehernya yang panjang hingga pinggangnya yang ramping, setiap garisnya sangat sempurna. Di sepanjang tulang punggungnya, ruas-ruas tulang belakang yang halus tampak samar-samar, naik dan turun perlahan mengikuti napasnya. Kulitnya yang cerah dan lembut, seperti giok lemak domba terbaik, bersinar dengan kilau yang memikat. Ye Qiu menelan ludah dengan susah payah, tidak mampu menahan diri. "Nak, kenapa kau berdiri di situ?" Suara lesu yang mulia terdengar. "Apakah kau mungkin terkejut dengan apa yang kau lihat?" Ye Qiu dengan cepat menenangkan diri, menyeka keringat yang sebenarnya tidak ada di telapak tangannya dengan bajunya, lalu mengulurkan tangannya, menempatkan telapak tangannya 3 inci di atas punggung yang mulia. Setelah ragu sejenak, tangannya akhirnya turun, dan sentuhannya hangat dan lembut, bahkan lebih halus dari yang dia bayangkan. Pada saat yang sama, aroma samar terpancar dari Yang Mulia, menyebar ke udara. Aromanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, membuat pikiran seseorang melayang. Ye Qiu menenangkan diri dan perlahan mulai menekan. Mulai dari titik akupuntur Jianjing, lanjutkan ke bawah. Yang Mulia mengeluarkan gumaman lembut dan sedikit merilekskan tubuhnya. Ye Qiu melanjutkan ke bawah, memijat sepanjang tulang belakang. Tekniknya terampil, dan kekuatannya tepat. Dengan gerakannya, lapisan merah muda secara bertahap muncul di kulit punggung Yang Mulia, sedikit ke kiri. Ya, tepat di situ. Tekan lebih keras. Rasanya enak sekali. Teruskan.